Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita terhadap kitab yang berjudul Adabul Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kelanjutan sejumlah adab penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat as-sidq, maka kali ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai salamatu as-sadr, bahwa seorang penuntut ilmu harus dikenal atau harus menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang lapang. Dan kita juga sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa salah satu sifat yang dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sifat salamatus sadar atau sifat salamatul qalbi ini, ya, kebersihan hati, kejernihan hati. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika Ibrahim datang menemui Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lurus. Nah, penjelasan yang menarik tentang hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa setidaknya ada 5 hal. Ada 5 hal yang harus kita miliki, atau ada 5 hal yang harus kita hindari agar kemudian kita sampai pada level salamatus sadr, sampai pada level memiliki hati yang bersih atau dianggap sebagai seorang hamba yang memiliki hati yang bersih. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya." Bahwa hati seorang hamba itu tidak akan lurus, tidak akan bersih, tidak akan lapang, selapang-lapangnya, sebersih-bersihnya, sampai hati itu bersih dari 5 hal, dari 5 perkara. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah min syirkin yunaqidu at-tauhid, dari kesyirikan yang dapat membatalkan tauhid kita. Jadi hati yang bersih, hati yang lapang, ya, kriteria utama atau kriteria pertamanya adalah bahwa hati itu harus bersih dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu di dalam perjalanannya, di dalam fokus kehidupannya hanya tertuju sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa bid'atin tukhalifus sunnah. Hati yang bersih, hati yang lurus, itu adalah hati yang bersih dari bid'ah. Tukhalifus sunnah, bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi hati yang bersih adalah hati yang bersih dari semua kecenderungan, semua keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah itu, dia tidak melakukan bid'ah itu kecuali karena dia menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum cukup. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum sempurna, belum paripurna, sehingga kita perlu eh, memunculkan inisiatif dan inovasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai bid'ah. Karena itu, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari kecenderungan-kecenderungan seperti ini, dari nafsu untuk me, menyaingi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kedua. Jadi hati yang bersih, kita ulangi, adalah hati yang bersih dari syirik yang bisa membatalkan tauhid. Kemudian yang kedua, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari kecondongan, kecenderungan untuk melakukan bid'ah yang menyelisihi sunnah. Kemudian yang ketiga, wasyahwatin tukhaliful amr. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari syahwat, yang selalu mendorong manusia untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain bid'ah, ada juga namanya syahwat. Syahwat adalah dorongan yang ada dalam diri kita untuk melakukan maksiat atau untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dorongan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dorongan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk melalaikan atau meninggalkan kewajiban sholat misalnya, kewajiban berpuasa, kewajiban menutup aurat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini faktor pendorongnya adalah syahwat. Maka hati yang bersih adalah hati yang bersih dari syahwat. Hati yang oleh pemiliknya dibersihkan dari dorongan-dorongan syahwat semacam ini. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah wa ghaflatin tunaqidu adz-dzikr. Hati yang bersih, hati yang lurus adalah hati yang bersih dari penyakit ghaflah, bersih dari penyakit kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kelalaian ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu disebabkan oleh atau kelalaian ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tunaqidu dzikr, akan merusak, merusak dan membatalkan usaha kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau memutuskan ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian, tenggelam dalam kelalaian, terseret dalam kelalaian duniawi, ini akan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kesenangan, kita lupa bahwa kesenangan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita larut dalam pekerjaan kita sehingga membuat kita terluput untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut sebagai ghaflah, sebagai kelalaian. Kemudian yang kelima, yang harus dijauhi agar kemudian hati kita menjadi hati yang bersih
Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah wahawan yunaqidu tajrid wal ikhlas. Hawa nafsu yang akan merusak totalitas dan keikhlasan kita dalam melakukan satu ibadah. Yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini, sahabat-sahabat sekalian, adalah dorongan yang sifatnya berkaitan dengan interest pribadi kita, kepentingan pribadi kita, keinginan untuk dikenal, keinginan untuk diapresiasi, keinginan untuk dipuji oleh manusia, keinginan untuk mendapatkan penghormatan, dan yang semacamnya. Itulah yang dimaksud sebagai al-hawa. Dorongan-dorongan yang semacam ini bisa merusak keikhlasan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan-dorongan yang bersifat interest pribadi seperti inilah yang seringkali membuat kita sakit hati. Ketika kita merasa telah melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, ternyata kebaikan kita tidak mendapatkan apresiasi. Ketika kita merasa sudah berjasa, sudah memiliki jasa kepada dakwah misalnya, memiliki jasa dalam menyebarkan ilmu, lalu kemudian kehadiran kita misalnya tidak dianggap, tidak diberikan penghormatan, tidak diberikan apresiasi, maka ini menghancurkan keikhlasan kita. Inilah yang dimaksud sebagai al-hawa. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan dorongan interest yang disebut sebagai al-hawa ini, maka ini akan mengacaukan atau akan menodai dan mengotori kebersihan hati kita. Maka 5 hal ini adalah 5 hal yang harus kita hindari semaksimal mungkin agar kemudian hati kita menjadi hati yang salim, ya. Hati kita menjadi qalbun salim. Jadi qalbun salim itu ringkasnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah hati yang bersih dari syirik. Karena syirik ini akan membatalkan tauhid kita. Yang kedua, qalbun salim adalah hati yang bersih dari kecenderungan-kecenderungan bid'ah, dorongan-dorongan untuk melakukan bid'ah. Ya, karena ini menyelisihi sunnah. Kemudian yang ketiga, qalbun salim adalah hati yang bersih dari dorongan syahwat yang mengajak kita untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qalbun salim, hati yang bersih adalah hati yang bersih dari kelalaian kepada Allah. Sehingga kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-hawa. Hati yang bersih, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah hati yang bersih dari dorongan-dorongan al-hawa, dorongan-dorongan interest pribadi. Karena ini akan merusak keikhlasan kita dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah poin pertama yang ditekankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dalam pesannya tentang salamatus sadar ini. Kemudian poin yang kedua kata beliau, al-a'malus salihah nabi'atun min salahil qalb. Hati yang amal-amal yang saleh. Amal-amal saleh itu ya tumbuh, ya bersumber dari kesalehan hati, dari kebersihan hati. Jadi amal-amal soleh itu tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin keluar kecuali dari hati yang juga soleh. Nah, hati yang soleh itu adalah hati yang seperti apa? Adalah hati yang bersih itu tadi. Jadi kalau hati kita sudah bersih dari kelima hal itu, maka insya Allah amalan-amalan yang kita lakukan pun itu layak untuk disebut sebagai amal soleh.
Karena itu beliau mengatakan di sini wal muslimu yas'a li salamati qalbihi. Karena itu seorang muslim harus berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya, menjaga kelurusan hatinya. Dan kelurusan hati itu juga salah satu indikatornya adalah ketika kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari semua bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, ya. Dahulu ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril pada saat beliau sedang bermain dengan teman-teman kecilnya. Lalu kemudian malaikat Jibril mengambil atau membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian membelah, ya, dada beliau lalu mengeluarkan, ya, bagian hatinya atau bagian jantungnya al-qalb. Lalu kemudian dari situ kata kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fastakhraja minhu alaqah. Malaikat Jibril, ya, kemudian mengeluarkan, ya, dari bagian, ya, al-qalb itu alaqah, ya, segumpal darah. Lalu kemudian Jibril mengatakan bahwa segumpal darah ini adalah hadza hadzuz syaitani mink. Ini adalah bagian syaitan yang ada dalam dirimu. Bagian yang dikuasai oleh syaitan di dalam dirimu. Bagian yang menjadi bahan permainan syaitan dalam dirimu. Karena itu kemudian malaikat Jibril membilas, membersihkan, mencuci bagian itu, ya, di dalam sebuah dalam sebuah wadah, ya, menggunakan air zam-zam, ya. Kemudian setelah itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu summa a'adahu fi makanihi. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan gumpalan daging itu ke tempatnya semula. Nah, hadis ini sahabat-sahabat sekalian menunjukkan kepada kita tentang betapa betapa urgennya, betapa pentingnya kedudukan hati itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kepada Jibril untuk membersihkan, ya, hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotoran hati yang semacam itu. Nah, tentu ini menunjukkan pada kita bahwa setiap kita seorang muslim, ya, apalagi yang tidak selevel dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan dan menjalani semua cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan hati kita, untuk menjaga kelurusan hati kita, untuk menjaga kebersihan hati kita, untuk menjaga kelapangan hati kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu tentu tidak mendapatkan keistimewaan seperti yang didapatkan oleh Nabi SAW yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Tetapi mereka berusaha keras, ya, untuk menjaga kebersihan hatinya, untuk membersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran yang bisa menodai hati itu. Karena itu salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Rasulullah SAW itu adalah pujian terkait dengan kebersihan hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Jadi para sahabat itu tidak punya nafsu, ya, tidak punya dorongan untuk menguasai, ya, menguasai harta yang banyak. Karena itu dikatakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Meskipun mereka diberikan harta, tetapi hati mereka itu tidak menyimpan tidak menyimpan hajat kepada harta itu. Ya. Mereka mendapatkan harta, mereka diberikan harta, tetapi hati mereka tidak terkunci pada harta itu, tidak tertawan oleh harta itu. Karena itu ketika harta itu pun pergi, maka tidak ada rasa sakit, ya, yang tersisa di dalam hati mereka. Karena pada dasarnya, ya, seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang, bahwa harta itu cukup di dalam genggaman tangan kita dan tidak perlu masuk sampai ke dalam relung hati kita. Harta itu cukup ada di genggaman tangan kita, tapi dia tidak perlu masuk sampai menguasai, mendominasi hati kita. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dan para sahabat itu, ya, kalau untuk urusan dunia, mereka akan lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya sangat butuh. Meskipun mereka sebenarnya sangat membutuhkan hal tersebut. Dan itu yang terjadi dalam interaksi ukhuwah antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, ada yang menawarkan hartanya, ada yang bahkan menawarkan, kalau perlu saya ceraikan istri saya untuk Anda nikahi. Tetapi pada saat yang lain, para sahabat Muhajirin, ya, tidak serta-merta menerima tawaran itu. Ya, seperti yang terjadi misalnya pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau lebih senang untuk menjaga kebersihan hatinya dan juga menjaga kehormatannya. Beliau lebih cenderung untuk ditunjukkan di mana lokasi pasar, di mana saya bisa mencari nafkah, ya, dengan kedua tangan saya. Maka ini gambaran kepada kita tentang bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati mereka dari kecenderungan, kecondongan kepada dunia. Kemudian pesan yang keempat terkait salamatus sadr ini, beliau katakan bahwa para ulama, ya, para ulama Rabbani itu juga mengikuti jejak para sahabat ini dalam hal menjaga kebersihan hati mereka. Salah satunya adalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini menurut saya adalah salah seorang ulama yang terzalimi. Ya, terzalimi, ya, dari, ya, sejak beliau masih hidup sampai pada hari ini, di mana begitu banyak orang yang belum terlalu mengenal beliau, bahkan belum pernah membaca biografi beliau, belum pernah membaca lebih dalam karya-karya beliau, hanya banyak membaca dari apa yang orang tulis, mendengarkan apa yang orang katakan tentang Ibnu Taimiyah, kemudian dengan mudahnya menarik kesimpulan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Digambarkanlah bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah tokoh yang keras. Digambarkanlah bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah tokoh yang tidak mengenal toleransi, ya, tokoh yang tidak punya sikap lapang dada, ya, dan seterusnya, sampai ada yang mengatakan bahwa
Ibnu Taimiyah lah yang menjadi inspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran radikal misalnya, atau pemikiran-pemikiran Islam garis keras. Dan semua kesimpulan itu kebanyakannya diambil atau disimpulkan dari hasil pembacaan-pembacaan yang sangat terbatas, dan kalaupun ada pembacaan yang lebih luas, pembacaan itu dilakukan secara tidak objektif. Ya, pembacaan-pembacaan terhadap Ibnu Taimiyah itu ya seringkali sudah diawali dengan asumsi. Ya, dengan asumsi, ya, dengan adanya stigma-stigma tertentu terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sosok yang sangat luar biasa dalam menggabungkan antara objektivitas keilmuan, ya, dengan keindahan interaksi dengan lawan-lawan yang berbeda pendapat dan berbeda pandangan dengan dia. Ya, dan saya secara pribadi sejauh ini masih sulit untuk menemukan padanan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam hal ini, dalam hal bagaimana beliau misalnya tegas ya dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang dianggapnya benar, ya, tegas dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi pada saat yang sama beliau memiliki salamatus sadr, beliau memiliki kelapangan hati yang luar biasa bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Dan ini saya belum pernah temukan itu ya, pada orang-orang yang hari ini mengaku sebagai moderat, pada orang-orang yang hari ini katanya sebagai pejuang-pejuang moderasi, pejuang-pejuang toleransi. Saya malah belum pernah menemukan sikap semacam itu. Ya, bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya memaafkan sebagian atau sejumlah ulama yang pernah memfitnah beliau sampai kemudian masuk penjara. Ya, bagaimana beliau melindungi ya, salah seorang tokoh sufi di Mesir yang memprovokasi ya, orang banyak untuk menyerang Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi ketika situasinya berbalik, orang-orang kemudian ingin menyerang tokoh sufi ini, justru tokoh sufi ini mendapatkan tempat yang sangat aman di tempat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena itu tidak heran kalau kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menggambarkan tentang gurunya. Beliau mengatakan, wa kana ba'du ashabihi al-akabir, ya, sebagian murid-murid senior Ibnu Taimiyah itu bahkan sampai pernah mengatakan wadittu anni li ashabi mithluhu li a'daihi wa khusumihi. Wadittu anni li ashabi, saya berharap bahwa saya itu bisa memperlakukan murid-murid saya, memperlakukan teman-teman saya, mithluhu li a'daihi wa khusumi, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah memperlakukan musuh-musuh dan lawan-lawannya. Ya. Jadi sampai pada level seperti itu bahwa sejumlah murid-murid seniornya itu sampai pada level mengobsesikan hal itu, bahwa mereka bisa memperlakukan murid-muridnya sebaik Ibnu Taimiyah rahimahullah memperlakukan musuh-musuhnya dan lawan-lawannya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, melanjutkan perkataan sebagian murid senior Ibnu Taimiyah itu, wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qat. Saya tidak pernah melihat Ibnu Taimiyah itu mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk seseorang pun dari lawan-lawan dan musuh-musuhnya. Bahkan sebaliknya, wa kana yad'u lahum. Sebaliknya Ibnu Taimiyah justru
sering dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan hidayah, mendoakan petunjuk untuk mereka. Ya. Ya, lihatlah apa yang terjadi pada hari-hari ini di media-media sosial kita. Apa yang terjadi ketika kita berbeda pendapat ya dengan katakanlah dengan orang lain. Ya, ya termasuk ya saya menyampaikan ini kepada Anda yang katanya pejuang-pejuang toleransi, pejuang-pejuang moderasi. Apa yang Anda lakukan kepada lawan-lawan Anda yang berbeda pandangan dengan Anda? Apa yang Anda lakukan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan Anda, yang Anda sebut sebagai tokoh-tokoh atau orang-orang radikal, orang-orang yang bergaris keras? Apa yang Anda lakukan kepada mereka? Apakah Anda pernah mendoakan kebaikan untuk mereka? Atau sebaliknya? Bahkan yang lebih luar biasa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, waji'tu yawman mubashiran lahu bimauti akbari a'daihi wa asyaddihim adawatan wa adallahu. Pada satu hari, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya pernah datang menemui Ibnu Taimiyah untuk menyampaikan kabar gembira. Menurut Ibnu Qayyim ini adalah kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Tentang kematian musuh yang paling besar, musuh terbesar beliau, musuh yang paling keras permusuhannya, kebenciannya ya, kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang yang katanya ingin menjaga toleransi, yang katanya ingin menjaga persatuan, yang katanya memperjuangkan moderasi itu kadang-kadang justru lebih ekstrim, ya, lebih keras daripada orang yang dituduh. Ya. Ya kan sampai ada yang membubarkan kajian dan semacam itu. Ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, saya datang membawa kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah tentang kematian salah seorang musuh terbesarnya yang paling membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Fanaharani. Ibnu Taimiyah justru memarahi saya, menegur saya dengan keras. Watanakkarali, mengingkari apa yang saya lakukan. Wastarja, lalu beliau mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang meninggal adalah siapa? Adalah orang yang paling membenci beliau, orang yang paling memusuhi beliau. Bukan hanya itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Tsumma qama min fawrihi ila baiti ahlihi fa'azzahu." Ibnu Taimiyah kemudian berdiri segera dan mendatangi rumah keluarga dari orang yang meninggal itu, fa'azzahum, lalu mentakziahi mereka, menghibur mereka. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inni lakum makanahu. Sesungguhnya aku itu menggantikan posisi si fulan yang sudah meninggal ini. Saya menggantikan posisinya. Wala yakunu lakum amrun tahtajunahu fihi illa ila musa'ada illa wasa'atukum fihi. Dan apapun hajat kebutuhan kalian yang kalian butuh bantuan, maka saya akan siap membantu kalian untuk itu. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah melakukan itu. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang hatinya bersih. Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang hatinya bersih, hatinya dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan cinta kepada sunnah Nabi SAW, tidak ada interest pribadi, tidak ada kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik. Ya. Seluruh hidupnya sepenuhnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, sepenuhnya yang menjadi ukuran adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ridha atau tidak dengan apa yang aku lakukan. Maka tentu saja apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada keluarga si mayit itu membuat mereka gembira dan mendoakan kebaikan untuk beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ini adalah salah satu contoh
sahabat-sahabat muslimin muslimat tentang bagaimana kita berusaha untuk membersihkan hati kita dalam interaksi-interaksi kita, termasuk kepada orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan dengan kita. Kemudian poin yang selanjutnya, yang kelima, tentang salamatus sadar ini, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, fi salamatil qalb tahqiqul imani bil qada'i wal qadar wa insyirahus sadr wa rahatul bal wa tuma'ninatun nafs wa husnul dhannin bil akharin wa sa'adatin fil hayah. Jadi kebersihan hati itu membawa manfaat yang luar biasa untuk kita. Yang pertama, kebersihan hati itu ketika kita membersihkan hati kita, maka itu artinya kita telah mengamalkan, mewujudkan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita beriman dengan benar kepada qada dan qadar Allah, maka itu akan memberikan kita insyirahus sadr, kelapangan hati, warahatul bal, akan memberikan kita pikiran yang tenang, wa tuma'ninatun nafs, hati yang tenang, wa husnul dhannin bil akharin, dan hati kita, pikiran kita, hati kita selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dan kalau kita memiliki ini semua, maka di ujungnya kita akan wasa'adatin fil hayah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Karena rumus bahagia itu sebenarnya di sini. Rumus kebahagiaan hidup itu sebenarnya ada di sini. Mengimani bahwa semua yang terjadi, baik dan buruknya, itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dengan itu kemudian hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Dalam berinteraksi kepada orang lain, kita lebih mendahulukan prasangka baik. Maka inilah hidup yang membahagiakan itu. Inilah hidup yang membahagiakan itu. Nah, sebaliknya, ketika semua ini tidak ada, maka itulah hidup yang paling menyedihkan. Ya, sedikit-sedikit bertemu dengan orang, ya, selalu berprasangka buruk. Ya, tidak tenang. Pikirannya sempit, hatinya sempit. Ya, selalu kecewa dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah sumber kesengsaraan hidup. Ya, sumber segala penyakit-penyakit kejiwaan. Karena itulah sebabnya sekali lagi sangat penting bagi kita semua untuk berusaha, untuk bekerja keras mewujudkan kebersihan hati itu di dalam diri kita. Kemudian pesan yang keenam, pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim terkait ini, beliau mengingatkan kita tentang betapa besarnya balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang memiliki qalbun salim, yang memiliki hati yang bersih ini. Ya. Beliau mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Anas bin Malik menceritakan bahwa kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yatlu'u alaikum rajulun, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sekarang ini tidak lama lagi akan muncul di hadapan kalian salah seorang dari penghuni surga. Lalu muncullah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Muncul seorang sahabat dari kalangan Ansar yang di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa orang itu. Tetapi kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang penasaran
Kenapa orang itu disebut sebagai salah seorang penghuni surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian memutuskan untuk bermalam di rumah orang itu selama salah layal, selama 3 malam. Selama 3 malam itu, kata Anas bin Malik, falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Ya, Abdullah bin Amr tidak pernah melihat sahabat Ansor yang tadi itu bangun melakukan qiyamul lail sedikit pun. Nah, dia pikir orang ini ahli surga, maka mungkin karena qiyamul lailnya luar biasa sehingga Nabi SAW menyebutnya sebagai salah seorang penghuni surga. Tetapi ternyata selama 3 malam itu dia tidak pernah melihat orang ini melakukan qiyamul lail. Maka Abdullah bin Amr pun bertanya kepada orang itu, "Malladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa gerangan yang membuat engkau sampai pada level seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Apa rahasianya? Maka sahabat Ansar ini mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada, tidak ada hal yang istimewa, tidak ada rahasia kecuali apa yang engkau lihat selama 3 malam ini. Ghaira anni, hanya saja saya ini la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Saya ini tidak pernah punya keinginan untuk mencurangi seorang muslim pun. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyah. Dan saya tidak pernah dengki, tidak pernah hasad terhadap seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Jadi 2 rahasia ini yang menjadi sebab sahabat Ansar ini kemudian menjadi orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Tidak punya atau tidak pernah menyimpan keinginan jahat kepada sesama muslim. Tidak pernah punya rencana jahat terhadap seorang muslim. Yang kedua, dia tidak pernah menyimpan rasa dengki terhadap seorang muslim atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sahabat Ansar ini layak menjadi penghuni surga, layak mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW disebabkan oleh kebersihan hatinya, disebabkan oleh hatinya yang tidak dikotori, tidak dinodai oleh keinginan-keinginan jahat, tidak dinodai oleh kedengkian-kedengkian yang bisa membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Sahabat-sahabat sekalian, itulah pembahasan kita terkait salamatus sadr, terkait pentingnya seorang penuntut ilmu memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang bersih dari 5 penyakit hati utama tersebut. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.